Ya, kembali ketemu dalam Forbes yang malam ini membicarakan masalah yang mungkin agak susah dibicarakan, redenominasi. Redenominasi. 6 suku kata untuk dibicarakan oleh orang-orang Asia kebanyakan. Iya. Redenominasi. Baik, nah sekarang kita minta tanggapan dari Pak Theo Tomeon. Terima kasih. Silakan Bang Theo. Ini tidak diboikot loh ini. Ya. Tes. Nah, oke. Ya, bagi saya ini hanya membangkitkan luka lama. Luka lama. Jadi ini kan wrap up atau episode akhir dari rangkaian tragedi kehancuran ekonomi keuangan nasional kita. Saya pernah berbicara dengan 3 direktur IMF eksternal, Asia Pasifik, dan pembuat kebijakan. Saya bilang ini pil-pil pahit yang kalian berikan kepada kita. Pertama, waktu rupiah kita diserbu, Anda mengajukan proposal melakukan free float. Secara teori supply dan demand. Tapi ada satu orang punya kekayaan sama dengan cadangan devisa. Kok berani-beraninya kita terbuka? Kedua apa? Menaikkan suku bunga. Supply dan demand lagi. Sebegitu tinggi juga kalau tidak ada kepercayaan sampai 100%. Kita ingat. Ketiga, yang namanya penutupan plotter perbankan. Betul. Itu belum ada skala penjaminan, terjadi ras. Keempat, liquidity support BLBI. Kita tahu jam clearing dibuka sampai malam, helikopter kirim. Bank-bank ini yang terima uang beli dolar. Kemudian dan sampai kepada yang namanya social safety net. Sekarang rupiah kita tadi dikatakan oleh pedagang falas sudah sampah. Tapi saya bilang ini Mickey Mouse, sudah 10.000. Sekarang dia mau cuci-cuci, rapi-rapi, istilahnya dia bikin 10.000 jadi 1. Orang lupa semua sudah yang lalu. Padahal kita masih ingat, sekarang biaya di APBN saja triliunan, biaya krisis ribu triliunan. Itu orang seakan sudah lupa semua. Dan ini saya aneh kok. Ini lagu lama diputar lagi, episode akhir. Dan saya kira tidak akan menolong, percuma. Berapa duit yang akan dikeluarkan karena Anda kita setuju masih, berarti dengan redenominasi ini? Buat apa? Kita masih menganut sistem devisa bebas, kurs mengambang bebas. Jadi kalau kita pernah lihat 18.000, jadi kalau dia jadi 20.000 hanya jadi 2 perak. Sama sebetulnya kan ini pilar kebangsaan kita yang dihancurkan sejak IMF masuk. Itu rupiah sebetulnya ini sudah Indonesian dollar. Yang masyarakat ini hanya menggampangkan, itu kan hanya 3 angka. Ya kan, tapi sejarah mereka lupa. Bahwa masih ada sisa-sisa dan kita tidak mau kembali. Jadi kejadian itu terjadi. Oke, jadi menurut Bang Theo jangan redenominasi. Tidak perlu redenominasi, apalagi nanti. Karena rupiah sudah menjadi Indonesian dollar. Sudah, nanti aja kalau secara alami juga biarkan dia menguat. Cadangan devisa harus kuat. Bagaimana mungkin? Kalau saya bilang itu yang namanya neolib sudah hancur. Sekarang yang namanya kasino ekonomi. Bertumpu kepada pasar. Kan itu, tumpangannya apa? Cadangan devisa. Di itu kebijakan neolib atau Washington Consensus itu liberalisasi, privatisasi, dan paling jahat, lebih jahat dari komunis adalah stabilisasi. Cadangan devisa kita tidak baru terpuruk 300 perak, sudah hancur 10 miliar. 10 miliar dolar. Cina bisa sampai 2.000 miliar. Nah inilah kekuatan alam yang kita pegang. Kalau ada diganggu kita sanggup. Sekarang sewaktu-waktu juga diserbu. Berarti sudah tidak perlu redenominasi, mungkin hanya secara natural. menutup luka lama, menutup episode lama, tapi kemudian ditipu lagi nanti jadi 20.000 tapi hanya jadi 2 perak. Hati-hati. Ada tanggapan, Pak Aksano? Ini nggak ada kaitannya dengan penguatan rupiah. Ini penyederhanaan. Jadi kalau ke inflasi saya yakin ada dampaknya. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan cadangan devisa, nggak ada hubungannya. Jadi enggak Pak, begini Pak, 10.000 kita kan dulu $1 2.000. Sekarang 10.000. Hanya dipotong memang benar. Itu hanya dipotong 3 nol. Berarti kan jadi 1 cantik. Jadi itu 10. kan bukan soal penguatan. Jadi 10 Pak. Jadi bukan soal penguatan, hanya redenominasi. Tapi sebetulnya babak akhir untuk menutup, maksud saya merap up daripada tragedi keuangan kita dari rentetan sejak kita dihancurkan. Baik itu. Jadi supaya ini kan bagi saya itu wrap up. Jadi selesai sudah.
10.000 yang tadinya 2.000 jadi 10.000. Oke. Ya apa bedanya sih? Bukan penguatan kok, ini Oke. hanya dipotong. Baik. Ya, Mas Iksan Mojo, silakan. Jadi begini, yang namanya cadangan devisa itu biar gimana juga didenominasi dalam dolar kan. Jadi apa yang diomongin sama Pak Teo itu gak benar gitu loh. Jadi Loh, ketika Mas, misalnya, Mas sabar begini, dulu. Bukan saya soal ngomong dulu. Ya. apa, Jadi Jangan ketika dipotong dulu, misalnya Pak Teo. Saya kasih ada, ke Pak silakan, Mas Iksan Iksan. Mojo. ada redenominasi pun, cadangan devisa kita yang sekitar 100 sampai dengan 120 miliar US itu tetap sama gitu. Baru mengatakan bahwa ini bagian dari konspirasi asing lah, apa namanya, neolib itu saya pikir jauh sama sekali Oke, gitu loh. Gak ada baik. yang namanya. Ya, kita ingin memberikan kesempatan juga bagi konsesi-konsesi pengusaha juga seperti yang itu ada di sini. disebutkan Mas Iksan. sebagai bagian Ada dari Pak Ahmad konspirasi Wijaya. ini. Silakan Pak Ahmad Wijaya. Menurut Anda bagaimana? Nggak ada hubungannya kalau dengan Saya cadangan pikir devisa. posisi kita ini sekarang kan ada pengamat, ada dewan, kemudian kita kan di dunia usaha cuma melihat satu. Seperti tadi Bang Ramli katakan bahwa ini kan force of inflation. Ya. Kalau buat dunia usaha cuma melihat bahwa ini kan shifting inflation ke depan. Artinya posisi sekarang kita ini sebagai dunia usaha kita melihat bahwa kita sudah membayar inflasi nyata. Sedangkan pemerintah kan sudah mengumumkan bahwa ada indeks inflasi. Itu bertolak belakang sekali. Sehingga yang perlu dibahas itu adalah bagaimana menyelesaikan posisi inflasi indeks dengan inflasi nyata yang kita bayar sekarang. Karena rakyat ini sekarang kan membayar seluruh inflasi ini secara nyata, real. Bukan lagi indeks, tapi pemerintah kan terus mengkumandangkan posisi inflasi yang indeks. Kita melihat bahwa dari 9 bahan pokok sudah total mempunyai inflasi yang lebih dari 35%. Ya, poinnya Pak. Indikatornya adalah UMP yang dituntut oleh para buruh, itulah inflasi Jadi nyata. poinnya inflasi ini sudah terjadi Iya, gitu ya Pak, jadi- sudah dipaksa untuk betul, membayar inflasi yang tinggi betul. tadi. Oke. Itu posisinya Pak Teo. Jadi kita melihat bahwa posisi di mana inflasi ini diperbaiki dulu, baru kita bicara redom. Baik. Oke. Itulah pesan kita untuk industri bagi Dewan ada di sini. Oke. Ini inflasi tolong diperbaiki dulu. Kalau nggak makin hari industri makin parah Pak. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Wijaya. Ini ada juga pengusaha lagi, Maria di sini. Pak Pak Natsir Mansur, silakan. Menurut Anda setuju atau tidak Pak dengan redenominasi ini? Saya kira gini ya, tadi sudah disampaikan mengenai efek psikologisnya. Kalau terjadi efek psikologisnya, terjadi permintaan barang yang tinggi, itu positif bagi redenominasi. Artinya apa? Pengusaha akan menyiapkan barang yang lebih besar, kapasitas produksi bertambah, dan segala macam. Namun kalau redenominasinya, inflasinya rendah, permintaannya kecil, makanya berdampak kepada produksi kita jadi turun gitu. Ya. Akhirnya apa? Multi efek yang ditimbulkan daripada redenominasi ini adalah kos produksi yang menambah. Ya. Jadi tinggi kita punya kos produksi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia mampu seperti India menjaga inflasi yang sangat tinggi dan mematok barang yang harga barang A tidak naik selama setahun? Apa itu berani pemerintah? Yang kedua, harga pasar, operasi pasar raya komoditi di dalam negeri kita kalang kabut pemerintah untuk menekan inflasi. Ya. Apalagi ini terjadi begitu diberlakukan redenominasi, terjadi inflasi yang tinggi sekali. Ya. Nah ini berdampak kepada kos produksi yang selama ini kos produksi kita ini sudah menjadi lingkaran setan dan tidak terselesaikan sampai sekarang ini. Baik. Nah oleh karena itu perlu waktu yang sangat panjang, kira-kira 4-5 tahun lah diperlukan. Yang kedua, masyarakat kita di bawah ini kan dikatakan Pak Sigit, apa tahu mengenai redenominasi ini. Ya paling dia bilang, ini apa sih? Ini juga ini malam juga yang nonton juga mungkin Bingung. terbatas bingung. Rakyat kita juga yang nonton apa sih dibicarakan orang-orang di Metro TV sekarang itu. Kan kira-kira kan begitu kan? Ya, ya Pak. Namun itu Ya. perlu menjadi acuan buat kita bahwa hati-hati dalam hal mengambil kebijakan redenominasi Ya. ini gitu. Redenominasi. Saya kira itu. Oke, terima kasih Dari Pak Natsir. pengusaha muda, Ya. Hipmi, Mungkin Angga. dari dunia usaha juga concernnya tadi kita sepakat ya bahwasannya antara inflasi yang dibayar real oleh masyarakat dengan indeks inflasi ini sangat berbeda konteksnya. Kita ambil contoh aja nilai tukar
petani. Ini terus merosot. Tadi Bang Rijal Ramli juga sempat menyinggung sedikit ya. Kita ingat nilai tukar petani merosot terus, artinya daya beli di pedesaan dan daerah-daerah ini tidak mampu mendongkrak. Contoh juga UMP, kenaikan tingkat UMP juga kan tidak sebanding dengan kemampuan dia untuk membeli barang. Jadi mungkin concern utamanya kita di sini adalah bagaimana menjaga tingkat inflasi, dan inflasi sesungguhnya di masyarakat jangan angka-angka statistik terus yang dimainkan gitu loh. Nah, selama ini kan yang kita dapat gambaran selalu di media atau segala macam kan selalu angka-angka statistik, padahal sesungguhnya realnya ya ekonomi kita terus melemah. Belum lagi tadi Bang Nasir Mansur juga menyatakan bahwasannya yang terutama itu bagaimana kita jaga harga itu stabil. Nah, sekarang contoh daging impor yang baru-baru marak juga. Nah, ini kan menyangkut juga kita di produksi retail ini kan hampir bahan baku 40% dari sumber bahan bakunya adalah daging misalkan. Sekarang naiknya hampir 100% Bang Rizal. Ini bagaimana pemerintah ini menjaga stabilitas ini? Nah, yang paling penting bagi kita adalah pemerintah mampu melakukan stabilitas harga. Nah, ini yang paling terpenting saya pikir ini kan ada prioritas dari pemerintah. Ya Mas Angga, ini menyederhanakan nominal bukan soal instrumen moneter untuk menstabilkan harga. Bang Rizal gimana? Maria, sebetulnya kita harus kembali. Apa sih? Kok perlu amat gitu loh? Cari-cari kerjaan aja. Iya kan? Apa? Bank Indonesia yang paling penting menurut saya menurunkan net interest margin. Karena itu terlalu tinggi, 6-7% paling tinggi di dunia. Dan itu tidak membantu dunia usaha. Jadi itu prioritas menurut saya Bank Indonesia. Yang kedua, penguasaan perbankan oleh asing yang sudah terlalu berlebihan. Itu prioritas. Jadi ngapain ngurusin hal yang kagak perlu gitu loh. Kayak kurang kerjaan aja. Nah, yang kedua adalah sekarang itu kita mengalami triple deficit. Defisit anggaran, defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan. Ya kan? Jadi malah nanti bikin ini memicu yang punya uang, wah nggak jelas nih, lebih bagus beli tanah, lebih bagus beli mata uang asing. Jadi malah menimbulkan gejolak yang tidak lebih perlu. bagus beli mata uang asing, yang senang kan teman-teman yang di pasar falas ini Pak. Iya, jadi kalau menurut saya setuju. tunggu dulu lah, Tunggu dulu ya. waktunya. Masih ada yang lebih penting. Menurut saya Bank Indonesia mesti dikasih tugas turunkan net interest margin ke 4%. Baik, Pak Rizal. Untuk bantu rakyat, bantu biasa. Ngomong-ngomong soal itu tadi, ini karena itu tadi ya, pada akhirnya mendingan pegang dolar, mendingan beli aset, dan ini akhirnya meningkatkan pembelian dolar Amerika, dan akhirnya membuat ada depresiasi pada nilai tukar rupiah kita. Kita akan tanya nanti kepada Asosiasi Pedagang Pasar Falas selepas selingan berikut.